never let them get inside your head. Bos Ducati tak percaya Marc Marquez tercepat di Free Practice Aragon dengan kondisi motor masih bermasalah. Marc Marquez kembali menjadi sorotan utama di lintasan MotoGP. Di tengah berbagai masalah teknis yang masih membekap Ducati Desmos edisi GP25, sang juara dunia 8 kali itu justru tampil beringas di sesi Free Practice MotoGP seri Aragon. Dengan catatan waktu 1 menit 46,397 detik, Marquez mengukuhkan diri sebagai yang tercepat, dan membuat banyak pihak, termasuk manajer Ducati Core sendiri, Gigi Dall'Igna, terdiam penuh tanda tanya. Apa yang dilakukan Marc bukan sekadar cepat. Itu adalah pernyataan. Di saat rekan setim dan pembalap Ducati lainnya masih sibuk berjuang menemukan grip, mengatur ritme, hingga berkutat dengan masalah traksi, Marquez seolah menari di atas motor yang belum sepenuhnya siap. Sebuah aksi yang bukan hanya mengesankan secara teknis, tetapi juga menggambarkan mentalitas juara yang tak bisa diajarkan. Namun keberhasilan ini justru menghadirkan kebingungan di kubu Ducati. Gigi Dall'Igna, sang manajer teknis yang dikenal jenius, tampak gelisah. Ia bahkan mengaku tak percaya dengan performa Marquez karena ia tahu betul, motor GP25 masih belum dalam kondisi ideal. Marc luar biasa, saya bahkan tidak mengerti bagaimana dia bisa secepat itu, ungkap Dall'Igna dalam pernyataan internal tim. Motor kami masih punya banyak masalah, terutama di sektor pengereman dan traksi. Tapi Marc bisa menutupinya. Itu mengagumkan sekaligus mengkhawatirkan. Memang, jika ditilik lebih dalam, performa Marquez di sesi sebelumnya, khususnya FP1, menunjukkan bahwa ada hal besar yang sedang ia lawan. Di akhir sesi, ia sempat kehilangan traksi dan nyaris terjatuh. Sepanjang latihan bebas, The Baby Alien juga beberapa kali melebar di tikungan cepat. Hal itu menunjukkan bahwa kestabilan motor belum konsisten. Tapi di balik semua itu, dia tetap tercepat. Situasi sama dialami Francesco Bagnaia. Pembalap andalan Ducati itu tampak kesulitan sejak awal sesi. Ia terlihat frustrasi karena belum menemukan ritme balap yang nyaman. Berkali-kali melebar, bahkan sempat kehilangan waktu di sektor 2 dan 3. Dari luar, ini mungkin terlihat seperti hari buruk biasa. Namun bagi Ducati, ini adalah tanda peringatan serius. Pecco masih belum klik dengan setup motornya. Kami sudah coba beberapa konfigurasi, tapi belum ada yang benar-benar cocok, ungkap seorang teknisi tim Ducati Lenovo. Dia butuh failing yang kuat dari bagian depan motor, dan sampai sekarang, itu belum didapat. Melihat dua realita yang bertolak belakang, Marquez yang tetap bisa tampil maksimal meski dengan motor yang masih bermasalah, dan Bagnaia yang masih berjuang keras, Gigi Dall'Igna pun langsung bergerak cepat. Ia menginstruksikan tim teknis Ducati untuk menganalisis data dari sesi free practice secara menyeluruh. Kita harus tahu apa yang dilakukan Marc, kenapa dia bisa menyatu dengan motor lebih cepat daripada yang lain. Ini bukan soal keberuntungan, ini soal pemahaman, tegas Dall'Igna. Ducati kini berada di persimpangan. Di satu sisi, mereka memiliki pembalap yang bisa melampaui batas motor. Namun di sisi lain, itu justru bisa menutupi masalah struktural dari Desmos edisi GP25 yang harus segera diselesaikan. Jika tidak, mereka berisiko terlalu bergantung pada kejeniusan individu dan mengabaikan penyempurnaan teknis yang fundamental. Atmosfer di pedok Ducati pun berubah. Tidak ada selebrasi berlebihan meski Marquez tercepat. Yang ada justru ekspresi serius, diskusi panjang di balik layar, dan ketegangan yang mulai terasa. Karena mereka tahu, menjadi yang tercepat di free practice bukanlah jaminan. Yang mereka butuhkan adalah kestabilan, konsistensi, dan motor yang siap juara. Bukan hanya untuk satu pembalap, tapi untuk seluruh armada. Marc Marquez sekali lagi menunjukkan bahwa dirinya adalah aset tak ternilai bagi Ducati. Namun di balik catatan waktu luar biasa itu, tersimpan pesan penting, motor ini masih bermasalah. Dan jika tidak segera disempurnakan, maka keajaiban Marquez bisa saja menjadi satu-satunya penyelamat, yang tak selalu bisa diandalkan setiap pekan. Marc Marquez akan mengguncang Aragon lagi. Dominasi di depan mata hal ini diyakini Andrea Dovizioso. MotoGP 2025 belum habis menebar kejutan. 5 seri terakhir menghadirkan 5 pemenang berbeda. Drama yang membuat musim ini begitu hidup dan tak bisa ditebak. Tapi menjelang seri ke-8 yang akan digelar di Motorland Aragon akhir pekan ini, satu nama kembali menguat dan mencuri sorotan, Marc Marquez. Mantan rival bebuyutan sekaligus legenda MotoGP, Andrea Dovizioso, menyampaikan keyakinan kuat, Aragon akan jadi panggung dominasi Marc Marquez berikutnya. Ini sirkuit miliknya.
Di tempat ini, dia tak hanya cepat, dia menguasai tiap jengkalnya, kata Dovi, dalam sebuah pernyataan emosional yang menyiratkan respek mendalam. Motorland Aragon bukan sirkuit biasa. Bentuknya unik, berlawanan arah jarum jam, anti-clockwise, dengan kombinasi tikungan kiri yang lebih banyak. Dan karakter seperti inilah yang sejak lama menjadi kekuatan Marc Marquez. Ia tak sekadar nyaman, ia mengalir dengan sempurna di atas motor saat harus meliuk ke kiri dengan cepat dan presisi. Sudah 6 kali Marc Marquez menaklukkan sirkuit ini di kelas Premier, termasuk pada MotoGP Aragon 2024 lalu. Dan kini, dia datang sebagai pemuncak klasemen MotoGP 2025, dalam performa terbaik sejak masa kejayaannya bersama Honda. Andrea Dovizioso tahu betul seperti apa rasanya melawan Marc Marquez di Aragon. Bertahun-tahun mereka saling sikut di puncak klasemen. Namun kini, dari sudut pandang netral sebagai pengamat, Dovi tak bisa menutupi kekagumannya terhadap kembalinya dominasi Marc Marquez, apalagi bersama Ducati, motor yang pernah ia tunggangi selama bertahun-tahun. Marquez yang sekarang lebih dewasa, lebih tenang, tapi tetap buas di trek. Itu kombinasi yang mematikan. Jika dia merasa nyaman di motor, terutama di Aragon yang penuh tikungan kiri, maka balapan bisa jadi one-man show, lanjut Dovizioso. Dan bicara soal performa, sulit menyangkal kenyataan. Dari 7 seri awal musim ini, Marquez sudah mengemas 3 kemenangan di balapan utama dan 6 kemenangan di sprint race. Hasil itu membuatnya nyaman di puncak klasemen dengan 196 poin, unggul jauh dari para rivalnya, termasuk rekan setimnya sendiri, Francesco Bagnaia. Meski kompetisi tahun ini sengit, dengan 5 pemenang berbeda dalam 5 seri terakhir, Bagnaia, Amerika, Marquez, Qatar, Alex Marquez, Spanyol, Zarco, Prancis, dan Bezzecchi, Inggris, banyak yang melihat Aragon sebagai titik balik, di mana dominasi kembali ditegaskan oleh satu nama, Marc Marquez. Sirkuit sepanjang 5,344 km ini juga menuntut kestabilan pengereman, akselerasi keluar tikungan, dan konsistensi dalam sektor-sektor teknis. Semuanya adalah kekuatan yang kini dimiliki Marquez bersama motor Desmosedici GP25. Dan lebih dari sekadar teknis, Marc Marquez punya rasa percaya diri tinggi di Aragon. Ia tahu cara menang di sini. Ia pernah menang dalam kondisi kering, hujan, bahkan usai cedera. Inilah mengapa Dovizioso percaya bahwa Aragon akan jadi momen krusial. Bukan hanya bagi Marc Marquez, tapi juga bagi rival-rivalnya. Jika Baby Alien kembali menguasai sirkuit ini, bukan tak mungkin kita akan menyaksikan awal dari dominasi baru, bukan sekadar kemenangan, tapi tekanan psikologis yang semakin menekan siapapun yang ingin mengejarnya. Kalau dia menang di Aragon lagi, itu bukan sekadar poin tambahan. Itu pesan kuat ke semua pembalap, kalian takkan bisa menghentikanku, bahkan di lintasan yang sudah kalian kenal sekalipun, ujar Dovizioso menutup komentarnya. Akhir pekan ini, semua mata akan tertuju ke Aragon. Tapi bagi Marquez, itu hanya seperti pulang ke rumah. Dan jika tak ada gangguan besar, bukan tidak mungkin podium tertinggi akan kembali menjadi miliknya, untuk ke-7 kalinya. Legenda MotoGP sampai heran dengan perubahan Marc Marquez sekarang bersama Ducati. Marc Marquez, sang Baby Alien, benar-benar sedang berada dalam dimensi berbeda pada musim MotoGP 2025. Mantan pembalap sekaligus pengamat MotoGP Michael Laverty, menggambarkannya dengan lugas dan emosional. Inilah versi paling lengkap dari Marquez, dan itu menakutkan bagi semua rivalnya. Bayangkan, seorang pembalap yang musim lalu masih bergulat dengan motor Honda yang sulit dijinakkan, kini menjadi raja baru di atas lintasan bersama Ducati. Marquez seperti menemukan kembali sayapnya, dan kali ini, bukan untuk bertahan, tetapi untuk menyerang. Dalam 7 seri yang telah berlangsung musim ini, Marc Marquez telah mengukir catatan luar biasa, 5 podium di balapan utama, termasuk 3 kemenangan, dan dominasi mutlak di sprint race dengan 6 kemenangan dari 7 sprint. Tak ayal, torehan itu mengantar Marc Marquez memuncaki klasemen dengan 196 poin, unggul jauh dari rekan setimnya sekaligus juara dunia 2 kali, Francesco Bagnaia. Jarak antara mereka mencapai 72 poin. Dan yang lebih mengejutkan, semua ini dilakukan oleh Marc Marquez sebagai rekrutan anyar tim pabrikan Ducati. Seolah adaptasi bukanlah proses yang ia perlukan. Ia datang, melihat, dan menaklukkan. Michael Laverty, yang kini kerap memberikan analisis tajam sebagai komentator MotoGP, tak sungkan melontarkan pujian. Saya sudah menduganya sejak musim lalu.
Ketika saya tahu Marc Marquez akan menunggangi Ducati, saya bilang dia akan menyapu bersih. Motor ini berbeda dari GP23, tapi dia kini punya semua alat yang dibutuhkan, ujar Laverty penuh keyakinan. Apa yang dimaksud Laverty dengan semua alat? Tak hanya motor terbaik di grid, tetapi juga mentalitas baja, insting alami balap, dan pemahaman teknis luar biasa dari Marc Marquez. Inilah yang membedakan dirinya dari pembalap lain, termasuk Bagnaia. Dalam kondisi lintasan yang berubah-ubah, Marc Marquez bisa membaca arah balapan, memahami evolusi trek, dan mengubah strateginya dalam hitungan detik. Dia bukan hanya pembalap cepat, dia cerdas. Dia tahu kapan harus menyerang, kapan harus bertahan, dan kapan harus menunggu kesalahan lawan, lanjut Laverty. Sementara itu, Bagnaia, yang biasanya menjadi ujung tombak Ducati, tampak kesulitan untuk menunjukkan performa dominannya. Ia baru meraih satu kemenangan di balapan utama, dan itu pun saat Marquez terjatuh di GP Americas. Sisanya, Pecco hanya mampu mengamankan 4 podium di balapan utama dan 4 podium sprint, jauh dari level konsistensi yang ditunjukkan oleh Marc Marquez. Keadaan ini bukan hanya tentang statistik, tapi juga psikologis. Bagnaia kini berada dalam tekanan besar. Bukan dari pembalap tim lain, tapi dari dalam kandang sendiri. Setiap balapan terasa seperti duel batin, karena ia harus bersaing bukan hanya dengan motor Ducati lainnya, tapi dengan sosok Marc Marquez yang sedang dalam performa terbaiknya. Pecco berjuang sangat keras, dan bukan karena dia buruk. Tapi karena Marquez ada di level yang berbeda, ucap Laverty tegas. Marquez tidak hanya menghadirkan kecepatan, tapi juga membawa rasa percaya diri yang menular ke seluruh garasi. Dia pembeda. Bahkan jika rekan setimnya mengatakan sebaliknya, dialah yang membuat perbedaan besar. Perkataan Laverty itu menyiratkan sebuah kenyataan pahit bagi Bagnaia. Musim ini, ia tidak lagi menjadi pusat perhatian Ducati. Cahaya itu kini berpindah ke pembalap bernomor 93 yang seolah kembali ke masa keemasannya, namun dengan kedewasaan dan perhitungan yang lebih matang. Marc Marquez bukan hanya datang untuk membalap. Ia datang untuk membuktikan bahwa ia masih raja, bahkan setelah sekian tahun diterpa cedera dan krisis performa. Dan ironisnya, untuk membuktikan itu, ia harus menggeser Bagnaia, ikon utama Ducati selama beberapa tahun terakhir. Musim ini masih panjang, dan segalanya bisa berubah. Namun satu hal yang pasti, Marc Marquez telah mengubah dinamika di dalam Ducati dan seluruh grid MotoGP. Ia bukan hanya kompetitor, ia adalah badai yang menyapu lintasan dengan ketenangan mematikan dan semangat juang tak tergoyahkan. Ketika semua pembalap lain menatap ke depan, Marc Marquez menatap ke dalam, mengenali siapa dirinya sebenarnya. Dan dari sana, ia menemukan kembali bentuk terbaiknya. Sebuah bentuk yang mungkin tidak akan terhentikan. Let them get inside your head. Dominasi Ducati goyah, bos Ducati beri ultimatum tegas, ini saatnya bertanggung jawab. Ketegangan mulai terasa di kubu Ducati Corse. Aroma krisis perlahan menyeruak, menggoyahkan dominasi tim yang selama ini dianggap tak tergoyahkan di MotoGP. 2 seri terakhir menjadi alarm keras bagi pabrikan asal Italia tersebut. Bukan hanya kehilangan kemenangan, tetapi juga mulai kehilangan aura superior yang selama ini mereka pertahankan sejak awal musim. Johann Zarco dari LCR Honda mematahkan dominasi itu di Le Mans. Lalu Marco Bezzecchi, yang membela Aprilia Racing, menambah luka Ducati dengan tampil luar biasa di Silverstone dan menyegel kemenangan dalam MotoGP Inggris 2025. Di sirkuit yang penuh sejarah dan perubahan cuaca ekstrim itu, Ducati hanya bisa mengandalkan Marc Marquez untuk sekadar menyelamatkan muka. Namun podium ketiga yang diraih Marc di Silverstone tak sepenuhnya meyakinkan. Bahkan sebagian pengamat menyebutnya sebagai hadiah dari masalah teknis yang dialami Fabio Quartararo. Pembalap Yamaha itu tampil mendominasi, unggul 5 detik dari Bezzecchi sebelum akhirnya Yamaha YZR M1 mengalami kerusakan yang memaksa El Diablo menepi. Situasi ini menjadi cambuk keras bagi manajer umum Ducati Corse, Gigi Dall'Igna. Pria yang selama ini dikenal tenang dan penuh perhitungan itu akhirnya bicara tegas. Tak ada lagi ruang untuk mencari alasan. Ia menyebut 2 pekan terakhir sebagai periode negatif, yang tak bisa lagi dibiarkan berlarut. Minggu yang negatif lagi, di Inggris, meski disertai nasib buruk. Tidak ada pembenaran, setiap orang harus melakukan bagiannya dan merasa bertanggung jawab sepenuhnya, tegas Dall'Igna, dalam pernyataan yang penuh tekanan emosional. Kata-kata itu bukan hanya peringatan, tapi juga bentuk rasa frustrasi yang mulai mengemuka. Dall'Igna tahu,
Dominasi Ducati di awal musim bisa menguap begitu saja jika tidak segera ada perbaikan. Dalam 5 seri pertama, Ducati memang tampil nyaris sempurna. 3 kemenangan diraih Marc Marquez, 1 oleh Francesco Bagnaia, dan 1 lagi oleh Alex Marquez. Ducati juga menyapu bersih 7 sprint race dengan kemenangan, 6 oleh Marc, 1 oleh Alex. Namun kini, peta kekuatan berubah. Yamaha yang dulu terseok-seok, bangkit lewat hak konsesi. Aprilia menunjukkan kedewasaan teknis dan stabilitas pembalap. Honda, bahkan lewat tim satelitnya, tiba-tiba bisa menang. Sementara Ducati, mereka mulai kehilangan cengkeraman. Meski secara statistik Ducati masih menguasai klasemen pembalap dan konstruktor, dengan Marc Marquez di puncak 196 poin, Alex Marquez, Bagnaia, dan Morbidelli mengisi posisi 2-4, tekanan dari tim rival semakin mendekat. Titik-titik celah mulai terlihat, dan tim lain bersiap memanfaatkannya. Karena itulah, dalinya menekankan bahwa ini bukan waktu untuk saling menyalahkan. Ia menuntut evaluasi menyeluruh, bukan hanya dari teknisi dan insinyur, tapi juga dari para pembalap. Semua harus kembali duduk bersama, menganalisis data, mengevaluasi dinamika lintasan, dan mengidentifikasi setiap kekurangan sekecil apapun. Kami memiliki berbagai macam data, dinamika, dan situasi yang perlu kami analisis secara mendalam, ujar dalinya. Ini saatnya untuk bekerja sebagai satu tim. Kata-katanya mencerminkan urgensi. Bagi Ducati, musim ini adalah taruhan besar, mempertahankan mahkota di tengah persaingan yang makin padat. Dan 2 seri terakhir bukan hanya kekalahan biasa. Itu adalah pengingat bahwa dalam MotoGP, dominasi bisa runtuh hanya dalam hitungan pekan jika rasa lapar untuk menang mengendur. Bagi kami, hal yang positif adalah kami harus berjuang lagi, melawan lawan yang sekali lagi kuat dan kompetitif, tutup dalinya, mengakhiri pernyataan dengan nada penuh tekad. Selanjutnya MotoGP Aragon, yang akan digelar 6-8 Juni mendatang, bisa menjadi titik balik. Atau justru menjadi titik keruntuhan. Semua tergantung pada bagaimana Ducati menjawab ultimatum dari sang arsitek utama, Gigi Dalinya. Yang jelas, tekanan kini sudah nyata. Dan mereka tak punya waktu lagi untuk terlena. Bos Pramac ungkap era keemasan Ducati akan runtuh. Dalam dunia balap, dominasi adalah pedang bermata dua. Di satu sisi, ia menunjukkan keunggulan teknis dan strategi. Namun di sisi lain, dominasi yang terlalu lama seringkali menutup celah-celah kecil yang bisa berujung kehancuran. Hal inilah yang kini mulai dibicarakan banyak orang, termasuk Gino Borsai, bos tim Prima Pramac Yamaha. Ia secara terbuka mengungkap bahwa tanda-tanda kehancuran Ducati di MotoGP mulai terasa. Sebuah pernyataan yang mengejutkan, namun juga menyimpan fakta-fakta penting di balik gemerlap podium merah Ducati. 2 seri terakhir MotoGP musim ini memang tidak berakhir manis bagi pabrikan asal Italia tersebut. Di Le Mans, hujan mengguyur trek dan mengacaukan strategi hampir semua tim. Lalu di Silverstone, restart usai insiden laps ketiga merombak ritme balapan. Yang lebih mengejutkan, dalam 3 seri terakhir, pole position tidak lagi diraih oleh pembalap Ducati, melainkan Fabio Quartararo dari Yamaha. Nama yang selama 2 musim belakangan sempat tenggelam, kini kembali ke barisan terdepan. Ketika kamu melihat pembalap lain mulai mencuri sorotan di kualifikasi, lalu memimpin balapan dengan jarak 5 detik, kamu harus mulai berpikir, apakah kami masih di puncak? Atau kami hanya terlihat dominan karena yang lain belum bangun? Ungkap Gino Borsai dalam nada reflektif. Namun, apakah ini benar-benar awal dari keruntuhan Ducati? Jika melihat data, jawabannya tidak sesederhana itu. Dari 7 seri yang sudah berjalan, Ducati memenangkan 5 race. 3 diantaranya diborong oleh Marc Marquez, yang kini menjadi kekuatan utama Ducati Lenovo. 2 kemenangan lainnya disumbangkan oleh Francesco Bagnaia dan Alex Marquez. Bahkan, dalam kategori sprint race, Ducati belum pernah kalah. 6 kemenangan dikantongi Marc Marquez, sementara 1 lainnya diraih oleh sang adik, Alex. Di klasemen sementara pun, Ducati masih menjadi raja. Marc Marquez memimpin dengan 196 poin, disusul rekan-rekannya, Alex Marquez, Bagnaia, dan Franco Morbidelli. Di 5 besar, hanya ada 1 pembalap non-Ducati, yaitu Johann Zarco dari Lacy Air Honda. Sebuah dominasi yang tampaknya belum sepenuhnya goyah. Namun justru dari dominasi inilah, Gino Borsai mengingatkan akan bahaya besar yang mengintai, rasa nyaman.
Ducati sudah terlalu lama berada di atas. Sejak 2021, mereka selalu tampil sebagai pabrikan terkuat. Tapi kini, aroma perubahan mulai terasa. Yamaha bangkit lewat konsesi. Aprilia terus menggali potensi. Honda juga perlahan menemukan kembali arah. Kadang, yang menghancurkan bukan lawan tapi kepercayaan diri yang berlebihan, kata Borsao lirih. Ia tidak menampik bahwa dua kekalahan terakhir bisa dianggap anomali. Le Mans diguyur hujan, Silverstone diwarnai restart. Situasi yang sulit diprediksi. Tapi di dunia balap, hasil tetaplah hasil. Saat tim lain bisa memanfaatkan kekacauan untuk meraih podium, Ducati justru tampil kurang menggigit. Gino Borsai peringatkan seluruh elemen Ducati untuk menatap ke depan dengan kewaspadaan. Karena menurutnya, bangkitnya pabrikan lain adalah sinyal yang tidak bisa diabaikan. Kalau mereka tidak bergerak, maka tinggal tunggu waktu sampai semua yang mereka bangun runtuh. Bukan karena mereka lebih hebat, tapi karena mereka terlambat merespons, ujarnya tegas. Kini, pertanyaan besar bergema di pedok MotoGP. Apakah dominasi Ducati benar-benar mulai runtuh? Ataukah ini hanya batu kecil dalam perjalanan panjang mereka? Jawabannya mungkin akan mulai terkuak di MotoGP Aragon, yang akan digelar pada 6-8 Juni mendatang di sirkuit Motorland Aragon, Alcanis. Balapan itu akan jadi panggung krusial. Sebuah ajang pembuktian apakah Ducati masih bisa menjaga singgasana mereka, atau justru mulai digoyang oleh badai dari tim-tim yang mulai bangkit. Satu hal yang pasti, di MotoGP, raja pun bisa jatuh, dan semua mata kini tertuju ke Ducati.